Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Bapak Fatur Rahman SPD tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pertama-tama izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menginjak ke acara yang kedua, yaitu inti. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Fatur Rahman. Untuk Bapak Fatur Rahman disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa aksi nyata budaya positif. Isi materi yang pertama adalah perubahan paradigma. Kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan atau restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma. Coba kita buka ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk hidup Anda. Tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Miskonsepsi dari makna kontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Menggunakan trik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah
dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang berasal dari Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stimulus respon, realitas kebutuhan. Kita semua sesama melihat hal yang sama, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Yang pertama, realitas kebutuhan atau sama, semua orang terlihat hal yang sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang terhadap dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol dari diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau menang. Makna disiplin. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan atau teguran. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Coba, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, diri kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Dengan kata lain, seseorang bisa memiliki disiplin diri, berarti
mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yaitu disiplin dan motivasi. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai yang diyakini dan sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan contoh nilai-nilai kesepakatan bersama adalah universal. Kesepakatan bersama universal itu berlaku pada semua di instansi. Contohnya kesepakatan di sekolah kita apa? Nah itu di situ sudah menjadi kesepakatan bersama, tetapi belum tentu untuk di sekolah lain. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation IHF: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. IPO Primary Years Program PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tawan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. The 7 essential virtues: budi, moral, integritas, Michael Burban. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong witness and life skill. Ya. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa hormat, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Kemudian The Virtues Project atau Project Nilai-Nilai Kebajikan. Yang pertama adalah peduli. Keterusan dengan kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif,
semangat kedermawaan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Kemudian integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedalaman, keteguhan hati. Kemudian rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, kebijaksanaan, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, pengertian. Itulah tadi. Kemudian teori motivasi human dan penghargaan atau restitusi. Yang pertama, teori motivasi. Diana Gessen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman, hadiah, ya, tidak terpengaruh dengan hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai, nilai-nilai yang mereka hargai. Hukuman dan penghargaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan, pertanyaan Ivan menjadi gugup. Ya, Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Nah, di sini ada bacaan, ya. Di situ ada Iva yang kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva dan mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mungkin ada yang mau menjawab untuk bacaan tersebut. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya, mungkin Ibu.
kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Seno itu tidak tepat ya. Karena ketika kita ada anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran, seharusnya kita melakukan pendekatan, dicari masalahnya apa, tidak malah kalau saya belajar itu malah ditertawakan dan disuruh untuk maju ke depan. Nah, itu kalau menurut saya Pak Seno itu tidak mencerminkan sebagai pendidik kalau menurut saya. Itu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada pandangan yang lain. Ya, terima kasih. Ada yang lain atau tidak? Oke, betul sekali. Di sini Pak Seno ya sebagai guru, tentunya kita membayangkan diri kita sendiri. Ya, Pak Seno itu mengajar matematika. Nah, ketika Eva itu kurang menguasai mata pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Ya, ini karena di sini adalah sebuah hukuman. Tentunya kita sebagai guru tidak boleh menghukum anak atau mempermalukan anak. Ya, kita sebagai guru hanya mengarahkan, ya, seperti yang tadi dijawab oleh Bapak Saiful Hijab. Betul sekali bahwa kita sebagai guru dengan teks ini, dengan kasus ini, kita tidak setuju karena perbuatan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman terhadap anak. Ya, terima kasih untuk Bapak Saiful Hijab. Tepuk tangan untuk Bapak Saiful Hijab. Oke, ya, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, identitas gagal. Yang di sini ada identitas gagal, yang sebelahnya adalah identitas sukses. Yang di sini sebelahnya identitas gagal, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyamanan untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukumannya, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusinya adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku positif agresif meningkat. Konsekuensi menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di sini pembelajarannya, sesuatu tidak akan berjalan apabila anak itu takut. Akan tetapi konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dengan guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perlakuannya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah instansi. Ya. Berlaku hanya pada sebuah instansi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Restitusi membantu penerapan mengikuti
peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Pertanyaannya adalah kamu harus apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Negatif, netral, dan positif. Di sini negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya. Lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Mode paksaan, stimulus, respon, teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan. Positif, mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Murid atau anak belajar taat peraturan. Positifnya, murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian negatif, mencoba mengontrol dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Ketika membayar impas kesalahan itu, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Positif, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Identitas gagal hukuman, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensi, kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri atau time out, penahanan, detention. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tidak tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai hukuman. Konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat guru. Hukuman itu dibuat oleh guru. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Ya, konsekuensi. Restitusi dibuat oleh murid atau anak. Itu perbedaannya. Meyakinkan guru menjalani konsekuensi dengan penyalahan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Restitusinya menguatkan diri, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa bersifat berupa fisik atau psikis. Murid atau anak
disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah tercantum atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya untuk membentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, ya, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid. Hukuman atau konsekuensi tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya akan terlambat lagi, tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu hukuman atau konsekuensi. Termasuknya hukuman atau konsekuensi ini, Pak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Pak Tati, kalau anak-anak itu disuruh ketika terlambat, anak-anak itu disuruh mencatat 100 kali di dalam buku, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kita coba untuk menganalisis ya, bersama-sama berlatih. Menurut saya itu merupakan konsekuensi. Ya, dari akibat tidak mengerjakan, ya, akibat dari keterlambatan itu anak-anak, konsekuensi, ya, konsekuensi ketika dia tidak melakukan, dia terlambat sekolah, dia mencatat, itu adalah sebuah konsekuensi dari keterlambatannya. Ya, terima kasih, betul sekali, ya, konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman, ya. Oke, di sini kita bahas ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Ya, itu adalah sebuah konsekuensi, konsekuensi karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, membersihkan coret-coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Nah, ini konsekuensi atau hukuman?
Cek. Kalau menurut saya itu hukuman, Pak. Oh iya, karena menjemur anak itu di siang hari itu adalah sebuah hukuman yang tidak boleh kita dengan tidak ada hubungannya dengan keterlambatannya. Ya. Kemudian murid di mana diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini juga adalah sebuah hukuman. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri, antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ya. Nah, itu karena itu adalah sebuah hukuman dan penghukuman oleh penghargaan. Ketika ibu guru mengkondisikan anak dengan iming-imingan tertentu sehingga anak itu rapi, makanya anak itu berbaris dengan rapi, itu sebuah hukuman oleh penghargaan. Alfie Kohn direwet tahun 1993, wawancara ACD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dan menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman seseorang. Nah, ini restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sesuatu restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat
mengatakan kamu harusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yaitu dengan cara restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Salam Gosen tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri, yakni direstitusi. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik dari waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendapatkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Berbeda dengan nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas itu ada beberapa prosedur. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk
sepakati di kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian yang kelima, keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini adalah prosedur membuat pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh semua siswa kelas, tidak serta-merta dibuat oleh satu pihak, oleh guru. Contoh keyakinan kelas, ini keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang di bawahnya adalah keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Oke. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita. Di SD Pelita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluarkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya. Di situ Ibu Ambar, guru kelas 2A yang Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, tentunya itu di sekolah tidak diperbolehkan. Nah, kira-kira mungkin ada tanggapan untuk pertanyaan ini? Mungkin ada tanggapan, Bu, untuk Ibu Ambar dan Doni itu? Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Menurut saya Ibu Ambar sebaiknya melakukan pendekatan kepada Doni, mencari tahu alasan apa Doni bisa meminta bekal kepada teman-temannya. Kemudian dari masalah yang sudah ditemukan, nanti Ibu Ambar bisa mencari solusi terbaik agar tidak melakukan pemaksaan lagi meminta bekal teman-teman yang lain. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, sangat baik sekali tanggapannya, betul sekali, Ibu. Kita sebagai guru tidak boleh serta-merta langsung dengan kasus seperti ini, tidak serta-merta kita harus menghukum atau memberi sanksi kepada anak. Tentunya anak-anak itu kita disadarkan, ya, direstitusi dulu. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Tepuk tangan untuk Ibu Yanti. Ya, terima kasih. Kemudian
manusia itu intinya semua adalah bertahan hidup, ya. Bertahan hidup, yang utama penguasaan. Manusia itu butuh penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan, manusia itu butuh kebebasan. Yang kemudian ketenangan. Semua manusia membutuhkan kesenangan. Nah, manusia itu bertahan hidup butuh penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan hidup bertahan hidup, ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus ini, Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kebutuhan kebebasan akan pilihan, ya. Kebutuhan untuk merasa bebas adalah kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya di rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar bersenang-senang yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, ya, dia menikmati ekspresi wajahnya teman-temannya
yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berusaha berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah hukuman, kemudian berbuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Hukuman, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jemari menunjuk menghadik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Tentunya kita juga tidak mau. Hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraannya tersebut dengan paku. Pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini dengan cara ini? Ya. Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid merasa menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Teman, sebagaimana nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak. Bukan, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dan dulu ya sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil tersenyum-senyum, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ya, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif yang hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru satu dengan yang lainnya. Kemudian pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini?
tentunya hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di dalam jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Manajer, ya, sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tentunya anak akan menjawab, tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, dengan pertanyaan kasus tersebut, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab itu kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Yang keenam adalah restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Carlson, Gosen tahun 1996. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Namun sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi kita, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitu cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat
Di waktu yang akan datang, ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kesimpulannya adalah, dalam membimbing anak, seorang guru kita diharapkan untuk memenuhi sesuai dengan kebutuhan anak. Kita perlu memahami kebutuhan dasar anak, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak, meningkatkan motivasi intrinsik pada anak, menempatkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, menanamkan disiplin positif pada anak. Mari kita bersama-sama kita ciptakan sekolah yang ramah anak dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih, itulah tadi penyampaian dari saya. Mungkin apabila ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman yang telah membagikan ilmu kepada kita semua. Di antaranya tadi ada teori kemerdekaan belajar oleh Ki Hajar Dewantara, teori menghargai dan konsekuensi atau reward and punishment, cara menanamkan disiplin positif pada murid, serta masih banyak lagi yang lainnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Menginjak acara terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Bapak Fatur Rahman SPD dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara diseminasi aksi nyata budaya positif telah selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.